bangkit ikut perintahnya. Sesudah Lewi tobat, syukur diucapnya, dan Yesus serta sobat diundang ke jamuannya. Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala. Hari ini di episode yang ke-147, Rabu 7 Oktober 2020. Dan bersama kita mengawali dengan Kidung Jemaat 147, petugas di Pabean, petugas di pungutan cukai dalam Alkitab. Namanya Lewi, berkisah tentang pertobatan Lewi, ya, si pemungut cukai. Lewi pemungut cukai mau bertobat, dia mau terima Yesus. Dan biarlah kita yang sudah terima Yesus senantiasa hidup di dalam pertobatan. Dan supaya kita bisa senantiasa menjaga kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan, kita harus selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, sebagaimana yang akan kita kerjakan sebentar lagi. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini diberikan kembali kesempatan untuk menyambut firman-Mu. Kuduskan kami, sehingga firman-Mu boleh kami terima dan menjadi firman hidup. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita malam hari ini adalah diberi kepercayaan. Dan kita melandasinya dengan firman Tuhan dari Keluaran pasal 17 ayat 25 sampai dengan 27. Keluaran pasal 17 ayat 25 sampai dengan 27, demikian firman Tuhan. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa. Tetapi perkara-perkara kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Ya sahabat GKI Gunung Indah, ini praktek dari sarannya Musa. Sarannya Yitro kemarin kepada Musa. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk membuat sebuah kesepakatan proyek kerjasama, itu modal besarnya adalah kepercayaan. Dan itu pun biasanya belum cukup. Dikuatkan dengan apa? Sebuah perjanjian kerjasama. Demikian pula dalam menentukan seorang itu layak menjadi pegawai atau tidak, ada banyak tes yang harus dikerjakannya. Sampai akhirnya si pemilik kerja percaya bahwa seseorang ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sesuai dalam artian kemampuan dan bisa dipercaya juga. Demikian pula dengan keputusan Musa untuk melibatkan beberapa orang dalam pelayanan bagi umat secara berjenjang. Pemimpin 10 orang, saya dari yang kecil dulu ya. Pemimpin 10 orang, kemudian pemimpin 10, 5 pemimpin itu ada satu yang mimpin 50 orang. 50, ada 2 pemimpin itu jadi satu, dalam 100 orang itu ada satu lagi pemimpin. 100 sampai 10 jadi 1.000 orang, ada satu lagi pemimpin. Nah, 1.000 tergantung banyaknya umat berapa waktu itu. Yang menjadi pemimpin paling atas adalah Musa, paling luas adalah Musa. Bukan hanya hierarkis, tetapi juga tingkat keluasan dari pengambilan keputusan itu. Dan orang-orang ini dipilih betul-betul oleh Musa, yaitu apa? Orang-orang ini punya tanggung jawab,
Artinya bisa dipercaya, takut akan Tuhan, dan benci suap. Ya, takut akan Tuhan dulu, dipercaya, bisa dipercaya, dan benci suap. Nah, kepada mereka lah kemudian Musa mempercayakan sebagian tanggung jawabnya untuk dikerjakan oleh mereka, untuk dipertanggungjawabkan oleh orang-orang terpilih ini sesuai dengan lingkupnya. Yang paling kecil diangkat, gak bisa diangkat ke yang paling luas, lebih luas, diangkat lagi ke yang lebih luas kalau itu berat, dan semakin berat Musa lah nanti yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah yang paling rumit, paling berat. Nah, belajar dari ini sahabat GKI Gunung Indah, kalau saudara diajak terlibat dalam memimpin dan mengelola pelayanan di jemaat, bersyukurlah dan kerjakanlah dengan baik. Kenapa? Karena sesungguhnya saudara mendapat kepercayaan. Kepercayaan dari siapa? Bukan hanya kepercayaan dari jemaat atau dari majelis jemaat, dari pendeta, tetapi sesungguhnya kepercayaan dari Tuhan. Dan karena Tuhan yang mempercaya engkau, seiring dengan kesediaanmu, Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi saudara. Dan saudara bisa lihat buktinya dari para penatua-penatua. Mereka tidak dari awal langsung jadi. Mereka berkembang. Ya, ada banyak ketidakmampuan dan sekarang mereka semakin mampu. Tanyakanlah kepada penatua-penatua yang ada saat ini. Mereka pasti akan menjawab, dulunya tidak bisa, tetapi mereka semakin bisa. Karena apa? Ketika mereka mau, mereka dimampukan sendiri oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Karena itu, jangan takut. Sebaliknya, bersyukurlah. Ayo, semakin banyak yang terlibat ya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu memotivasi kami, menguatkan kami. Biarlah Engkau menolong, sehingga jemaat GKI Gunung Indah boleh berkembang. Bukan karena jumlahnya yang terbatas, tetapi semakin banyak orang yang rela dan rindu untuk dipakai mengerjakan pelayanan-pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolong ya Tuhan, kami percaya. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala di malam hari ini. Kita menyanyikan dua bait terakhir dari Kidung Jemaat 147, bait yang ketiga dan keempat. Jadi ada fragmentasi Lewi Sikmungut Cukai. Sesudah pertobatan apa yang terjadi? Kita nyanyikan, saudara mendengarkan. Farisi jadi bingung, katanya tak benar. Mengapa makan minum bersama orang yang cemar? Bersabda Tuhan Yesus, ku masuk dunia supaya ku bebaskan mereka yang penuh celah. Luar biasa ya jawaban Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah orang yang dibebaskan, orang yang celah dan dibebaskan oleh Tuhan. Mana ungkapan syukurmu? Ayo, bersedialah terlibat dalam pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai berjumpa di esok hari. Berkat Tuhan limpah untuk saudara. Amin.